Nah, Iya ya. Salmasi. jadi Gerejanya juga. ada nanti pendeta yang bilang gini, agama kita bukan agama insya Allah gitu kan. Sambil ngeledek ngomongnya, insya Allah gitu kan. Ada pendeta yang begitu, ada videonya. Karena artian dari insya Allahnya itu sendiri. Nah, jadi ada pendeta yang menyindir Islam dengan perkataan seperti itu. Dia nggak tahu bahwa di Bible ini ada kata insya Allah. Kalau tahu, Hah? kalau tahu, mikir lagi. Bahkan sekarang sering dengar kan, Yesus bukan Isa gitu kan. Iya lagi rame ya. Lagi rame kan kemarin kan. Lah itu Bible pakai Isa Al-Masih. Nah, ini malah ada yang pakai Maryam. Malaikat Jibril gitu. Bahasa-bahasa itu Arab. Iya. Iya, sebenarnya juga kayaknya kita juga sempat ngeyakinin juga ya kalau Isa Al-Masih sama Yesus tuh sama ya. Orangnya sama. Iya. Orangnya sama, cuman dipandang berbeda. Orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih atau Yesus, Islam hanya sebagai nabi gitu. Ya soalnya dulu kan kayak kalau sama yang beda sama Islam kan pasti kita bilang ya kan kalau di kita Yesus Kristus, kalau di kamu iya kalau di kamu kan namanya Isa Al-Masih Isa kan Nabi Isa gitu. Itu kan sebenarnya ngakuin kan kalau emang Yesus sama Isa sama sebenarnya. Sama sebenarnya sama. Pendeta juga banyak kok yang ngaku sama. Iya. Esra Soro bilang sama. Banyak yang bilang. Ada gerejanya juga Isa Al-Masih. Nah, ada gereja Isa Al-Masih. Kalau dibilang Yesus sama Isa beda, kenapa ada gereja Isa Al-Masih gitu? Iya. Ya. Gereja Yesus Kristus. Jadi kalau buat orang-orang yang suka berdebat, mereka mau membedakan Yesus sama Isa. Tapi kalau orang-orang penginjil yang menginjili orang-orang Islam, mereka bilang Yesus dan Isa sama. Gitu. Pakainya Bible yang ini. Tuh lihat tuh. Di sini Isa Al-Masih tuh. Silsilah siapa tuh? Isa Al-Masih. Iya, sesuai Isa Al-Masih. Itu mulainya dari Matius ya Pak? Iya, ini cuma perjanjian baru aja. Cuma dari Matius sampai Wahyu. Jadi kalau penginjil datang ke kampung-kampung desa, bilang sama orang-orang kampung tuh, Isa Al-Masih. Jadi kok beda Pak? Beda apa? Ini kan perjanjian baru. Ini kan tadi kan ada kata-kata ininya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Sama perjanjian baru yang sekarang tuh bener-bener nggak ada. Memang nggak ada. Ini perjanjian baru yang TB nih. Ini TB 2 nih udah ada nih. Ah iya, itu yang kita punya. Enggak, kamu punya yang ini, TB 1. Ah iya itu. Di sini udah nggak ada insya Allahnya. Isa Al-Masih juga udah nggak ada. Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus gitu. Iya, udah nggak ada. Berarti memang sudah banyak direvisi. Tuh, Yesus Kristus. Kita coba lihat ya. Halaman nih. Ini ada halaman nih. Tuh ada kata Ka'bah. Ah, Ka'bah. Hah? Ka'bah. Kaget. Enggak maksudnya. Ka'bah, masjid, insya Allah ada. Saya Kalau cariin. di situ Ka'bah itu bahasanya. Ka'bah itu maksudnya bait suci sebenarnya. Oh. Cuman bait Allah. Cuman ditulisnya di sini sebagai Ka'bah 1949 tuh. Udah lahir belum? Saya aja belum lahir. Tuh ada Sutuh Ka'bah. Tadi saya mau nyari apa ya? Perubahan ya. Bisa nggak baca? Agak susah bacanya Itu bahasa Melayu zaman dulu. Habis begitu iblis hantarkan sama Tuhan ke negeri yang suci. Oh, ke negeri yang suci. Dan lalu Tuhan itu di atas Ini bacanya apa ya, Pak ya? Mana? Ini. Hujungnya. Mana? Ini di atas, maaf. Yang mana? Ini nih di atas. Di atas hujungnya sutuh. Oh, apa itu sutuh? Di atas hujungnya ujung. Paling atas gitu. Sutuh itu apa? Ya itu hubungan. Oh. Hubungan Ka'bah gitu katanya. Ujungnya. Oh. Pikiranku Ka'bah yang kotak Islam. itu. Bukan. Maksudnya Ka'bah di sini sebenarnya bait suci atau bait Allah. Oh. Bedanya sama masjid tempat ibadah. Kalau masjid kan sekarang konotasinya rumah ibadah Islam. Kalau rumah ibadahnya Yahudi kan sinagog. Kalau masjid namanya. yang di situ? Masjid yang di sini yang dimaksud sebenarnya sinagog. Oh.
sebenarnya gitu. Oh gitu. Tadi saya mau nyari apa ya? Oh ini. Jadi saya kumpulin babel-babel begini memang tujuannya buat ini nih. Bentar. Nih ya, ini babel lama nih. Imamat 11 ayat 7. Mana 7? 11 ayat 7. Yap. Dan juga apa? Dan lagi babi. Nah, babi. Karena sungguh pun Babi doang ya tulisannya ya. iya. Coba Iya ya. baca lagi. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya. Tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Sekarang baca yang ini. Tiada Yang baru nih. memamah biak. Itu nih garis kuningnya kan kuning. Ini nih. Ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Tanya Mas Arif tuh yang dari Duri tuh. Babi sama babi hutan sama nggak gitu? Sama nggak? Hah? Babi sama babi hutan Sama. sama? Masa? Nggak pernah ngeliat babi hutan berarti? Nggak pernah ke gunung. Hah? Iya. Hewannya. Beda kan? Kalau babi hutan kita sebutnya apa? Celeng ya? Iya, kalau di sana ini. Ada taringnya kan? Iya, ada taringnya. Kalau babi doang seperti apa? Kan nggak ada taringnya, yang warnanya pink gitu kan? Oh iya, Oh iya. Beda kan? beda-beda. Yang di sini babi doang, babi. Oh. Yang di sini babi hutan. Oh, paham. Paham? Nah. Jadi kalau di sini dulu babi nggak boleh dimakan, haram. Di sini boleh. Orang mikirnya apa? Babi ternak dong, Ya. nggak boleh dimakan. Di sini berubah jadi babi hutan. Berarti yang nggak boleh dimakan babi hutan, babi ternak boleh. Gitu. Oh iya. Makan babi? Oh dulu. Beda kan, jelas kan? Iya. Itu bukti. Saya jadi punya bukti nih, bukti otentik nih. Ada perubahan gitu lah. Bisa gitu. Iya ya. Kalau di sini babi hutan nggak boleh. Di situ babi hutan, babi ternak Boleh. berarti boleh karena di sini tulisnya babi hutan. Karena di situ mencakup semua babi. Nah kalau di sini semua babi. Oh. Di sini babi hutan. Oh, kan babi Oh ya. iya babi hutan. Iya makanya keren. Ketawa. Iya haram lagi udah ketelan. Ini kan LAI-TB, ini LAI-TB 2 nih. Ini aja dari sini ke sini bisa berubah. Oh ya? Yang berubah apa, Pak? Oh, dari sini. Coba buka Yohanes 4:19. Yohanes. Cepet dong. Serius nggak tahu Yohanes di mana? Tahu lah. Waduh, Yohanes 4 jangan jadi pekerja gereja kalau nggak tahu. Yohanes 4 ayat 2. Enggak, coba baca. Yohanes 4 Ayat 2. ayat enggak ayat 19. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, Nabi. Tuhan. Tuhan ya. Nih sekarang jadi apa? Tuhan. Tapi nabi. Iya Tuhan kok bisa jadi nabi ya? Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang... Hah? Dari tadi suruh baca Bible hahaha mulu nih. Hah? Tadi yang merah mana tuh? Yang merah tuh. Nah, nih. Di sini Tuhan. Nah, Di sini Tuhan. nah. Hilang. Hilang. Nah kalau di sini apa nih? Nih. Ini di sini apa? Tuhan sama Tuhan tuh beda konsep. Iya memang. Ya Tuhan. Tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan juga. Enggak. Tuhan kan? Iya. Kenapa tiba-tiba Tuhan? Apa iya Tuhan itu sekarang sama sama Tuhan? Tapi di kitab ini ada kalimat Tuhan kan ya Pak? Ada, tetap ada. Oh. Berarti emang beda Tuhan sama Tuhan kan? Dulu sama, dulu. Oh. Sekarang beda. Sekarangnya apa? 19. Itu perempuan berkata, Tuan, saja rasa Tuhan kan? engkau nabi. Iya, Tuan. Tuan, kebanyakan Tuan. Iya, nanti kalau nggak salah ada yang junjungan. Nah, Kenapa berubah jadi Tuhan? nih, gampang nih Bahasa yang Inggris. garis merah tuh.
Sir. Pak. Sir. Sir apa? Sir itu apa? Tuan. Iya, Tuan. manggil orang. Atau Pak gitu lah. Iya. Pak. Apa Sir itu sama dengan Tuhan? Beda. Hah? Beda. Nanti kalau disamain tentara Amerika yang terima perintah dari Nah, itu atasannya dia. apa? Sir, yes sir gitu. Yes, sir. Mau dibilang Tuhan ya Tuhan Tuhan. gitu. Wah, kacau. Oh iya ya. Nah, Iya lagi. Aku juga pernah baca itu Pak yang di Perpop. Apa sih yang wanita Samaria yang dia ngambil air itu? Dia ya ini ketemu- tadi. Ini itu kan? tadi. Iya ya. Loh, wah, sih. Dari tadi ngasih itu. Oh iya. Aku nggak baca dari awal. Dari kota ini. Iya, Ya aku memang baca ini dari yang lagi awal. diomongin. Iya, maksudnya kayak dia aja bilangnya ketemu Nabi sama orang-orang kan, Iya. bukan ketemu Tuhan. Iya ya. Oh, ini juga Tuhan. Kalau dia tahu itu Tuhan, nggak mungkin dia Banyak. bilang. Nah, iya sekarang gimana Ketemu caranya Tuhan. orang tahu ini Ketemu. Tuhan gitu loh. Iya sih. Kan aneh. Terus waktu Paulus katanya di apa namanya waktu perjalanan ke Damsyik kan mendengar suara melihat cahaya. Ah, iya. Paulus nggak tahu siapa, tahu manggilnya Tuhan gitu. Iya. Siapa kau Tuhan gitu kan? Iya. Kayak banyak di Alkitab tuh orang-orang yang emang menamai kan, kayak Tuhan. Menamai gimana? Iya. Iya, iya. Yes. Tuhan itu sebenarnya di situ atau kata Tuhan untuk Yesus itu di situ sebenarnya diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu bahasa Yunani kan. Kurios memang bisa dipakai untuk manusia, juga bisa dipakai untuk Tuhan. Contoh kalau bahasa Jawa tuh Gusti lah. Ya kan? Gusti Pangeran, Gusti Iya, Allah. Ya, jadi panggilan apa namanya ya? Tuan Raja, Tuan Allah gitu. Kalau di bahasa di orang Inggris zaman dulu, kalau seorang tuan tanah nih punya tanah banyak, dia bisa disebut Lord. Nah, misalnya Lord Arif misalnya, karena dia punya tanah banyak gitu. Kalau kita ketemu raja, kita manggil raja itu dengan sebutan Lord King gitu, Tuan Raja. Tapi kalau kita ke gereja, kita manggilnya Lord God gitu. Ada Lord, ada God gitu, bisa disambung Tuan Allah gitu. Itu Iya. kata Tuhan yang di situ untuk Yesus itu dari kata kurios itu gitu. Oh, berarti yang bisa dipakai buat manusia juga. Bisa. Sebutan untuk General. manusia, sebutan kehormatan gitu. Oh iya, paham sih. Kurios bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu juga artinya bisa Tuan, bisa Tuhan gitu. Abraham di perjanjian lama bahasa Ibraninya juga disebut Adon. Adon atau Adonai itu sama. Laban juga disebut Adon. Samuel juga disebut Adon. Daud juga disebut Adon. Salomo juga disebut Adon. Adon semua. Semuanya disebut Adon, sama dengan kurios. Tapi giliran perjanjian baru, kurios yang buat Yesus sama kurios yang buat Pilatus. Kalau Pilatus jadi Tuan, kalau Yesus jadi Tuhan gitu. Oh. Berarti kan ada unsur apa teologis yang dimasukkan ke situ. Pokoknya setiap kata kurios untuk Yesus terjemahan langsung Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Iya, kalau buat itu Tuhan gitu. Oh alah, iya paham. Iya bisa gitu ya. Nah gitu. Udah tahu yang ayat palsu di Bible? Kalau nonton video saya berarti pernah nonton dong, pernah dengar dong. Yang Ibrani bukan sih? Bukan ya? Ibrani bukan. Aku baru ingat tuh yang ada catatan kakinya itu kan. Iya. Cuma aku lupa itu ayat apa, tapi aku itu. Mau baca? Baca sendiri nih. Yang ada catatan kakinya. Iya. Boleh. Banyak Kalau catatan. di Alkitab kayaknya nggak ada catatan. Nggak ada. Kalau yang itu nggak ada catatan kakinya. Iya, makanya. Nah, nih lihat tebelnya aja segini. Wow. Nih. Apa? Nih yang ini, ayat 7 nih, ayat 7. Ayat 7. Sebab ada 3. Ini yang dibahas nggak kelar-kelar nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di Yang dalam kenceng dong bacanya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, terus ya catatan kakinya nih. Oh ini ya, ayat 7 sampai Coba 8. ayat 7 sampai 8 tuh. Coba baca. Dalam surga di bumi.
Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Nggak asli. Tidak asli apa tuh? Palsu. Situ yang ngomong, bukan saya loh. Enggak. Iya sih benar. Nah, situ ngomong palsu, bukan saya. Nggak asli. Emang nggak asli itu saja. Iya, ini bahas tentang Allah Tritunggal ya, Pak? Ya. Nggak asli. Ini yang dianggap sebagai satu-satunya bukti ada ajaran Tritunggal di dalam Bible. Tapi nggak asli. Ternyata tidak asli. Tidak asli apa tadi? Palsu. Ngomong palsunya takut-takut. Iya. Jadi gimana kalau ada kitab yang disebut kitab suci, tapi ada yang ayat tidak asli, bisa nggak disebut suci gitu? Ya enggak lah. Nah iya makanya. Logikanya lah gitu. Iya Pak ya. Kalau misalkan kayak gitu. Enggak asli. Tapi kalau setiap kayak gereja gitu Pak ngebahas tentang Allah Tritunggal, aku pribadi tuh kayak nggak pernah bener-bener paham. Iya. Karena nggak ada yang paham. Nggak pernah selesai. Bapak gereja zaman dulu aja bilang, manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Aku sampai kayak gimana maksudnya? Karena apa? Nanti ada pendeta bilang karena itu melampaui akal gitu. Iya. Iya, katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah. Oke, kita manusia ciptaan, kita tidak bisa mencapai atau menggapai apa ya kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang karena itu melampaui akal. Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui beginilah ya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Ya, bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Nah itu. Iya ya. Aku tuh dari dulu nggak pernah paham. Jadi kadang kalau ada kayak orang yang Muslim atau itu nanya gitu, aku pun jelasinnya kayak bingung kan? Iya, jadi kayak sebenarnya kayak mencoba ngerti, tapi kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri. Maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa itu matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya yang kita bisa lihat, terang begini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama gitu loh. Iya, beda. Semakin kita menjelaskan, semakin bingung. Makanya orang bapak-bapak gereja zaman dulu bilang apa? Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan sampai tuntas Trinitas. Iya. Karena kalau ada orang yang bisa menjelaskan sampai tuntas, Trinitas tidak lagi menjadi misteri gitu. Karena Trinitas itu memang dianggap sebagai misteri gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Oke lah, kita nggak usah susah-susah. Apa? Bilang bahwa Trinitas gini, nggak usah susah-susah dah. Yang penting begini aja, begitu Bible atau orang Kristen atau pendeta bilang Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu. Pendeta bilang apa? Tuhan kan Maha Kuasa, dia bisa menjadi apa saja, jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar pasti kan? Banget. Iya. Kalau saya tanya gini, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Bisa aja kalau dia mau. Berarti berkontradiksi atau bertentangan dengan kodratnya Tuhan nggak? Nggak bertentangan. Tuhan maha suci nggak? Atau maha benar nggak? Maha baik nggak? Iblis? Enggak. Apa maha baik? Enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak pada saat yang sama Tuhan menjadi maha baik juga sekaligus maha jahat pada saat yang sama gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang maha suci ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak maha suci. Kan gitu. Kalau pada saat yang sama bisa,
kodratnya bertentangan, nah itu berarti kan udah paradoks namanya. Iya. Sama aja kayak kita ngomong gini, wih bola itu kotak banget ya gitu. Enggak dong. Ada yang salah nggak saya ngomong gitu? Dengan akal sehat kita Iya. dengar bola kok kotak, gimana sih, ini orang gila kali ini gitu pasti kan. Nah, seolah-olah begitu. Betul. Jadi kalau Tuhan yang maha suci, maha benar, maha baik, maha mengetahui, maha penyayang, maha pengasih, bisa menjadi ciptaan yang tidak maha suci, tidak maha benar, tidak maha baik, bertentangan kodratnya. Contoh gini, intan bisa nggak jadi burung terbang? Nggak bisa, Nggak bisa. karena kodratnya manusia kan, bukan untuk terbang gitu. Kalau burung memang kodratnya untuk terbang, punya sayap gitu. Intan mau begini berapa kali latihan 10 tahun juga nggak akan bisa terbang, kecuali kalau pakai tambahan alat atau naik pesawat terbang. Nah, gitu. Iya. Konsep itu aja udah nggak logis. Gitu. Iya. Emang misteri ya. Nah, siapa orang-orang zaman dulu yang percaya Tuhan atau dewa bisa jadi manusia? Itu tadi yang saya bilang, ada yang Hercules, ada yang Perseus, yang dewa bisa jadi manusia. Gitu. Kalau yang dewa-dewa kayak gitu biasanya mereka agamanya apa atau meyakini apa? Kita sebutnya pagan. Pagan. Pagan itu sistem kepercayaan yang menyembah dewa-dewa gitu. Oh, dewa. Karena kan Mereka juga butuh darah manusia kalau untuk dibilang selamat gitu. Memang konsepnya apa ya, mirip-mirip, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini gitu. Tapi intinya pagan. Karena dia percaya dewa bisa jadi manusia. Nanti ada lagi pagan yang ini dia percaya untuk dibebaskan dari dosa, dia butuh darah manusia gitu. Atau dia butuh mengorbankan manusia. Sering dengar atau baca atau nonton film yang mengorbankan manusia supaya selamat. apa itu tumbal? Iya, kayak tumbal gitu. Suku yang di pedalaman di apa? Aztec atau apa tuh di Amerika tuh? Di Amerika Selatan. Itu ada kayak upacara tumbal yang dikorbanin manusia, disembelih. Kanibal kan? Oh, bukan. Kalau kanibal kan makan daging manusia. Oh, Ini mempersembahkan manusia. wow. Belum lagi nanti Viking, bangsa Viking. Itu kalau satu desa misalnya, nah bencana gitu. Mereka apa? Kan bikin kayak ritual gitu kan supaya selamat, supaya nggak kena bencana lagi. Dikorbankan manusia. Yang dikorbankan manusia ini, dia seneng. Malah dia seneng dikorbankan. Oh, Kenapa? Karena dia merasa begitu dia mati menjadi korban, dia langsung masuk Valhalla katanya. Valhalla tuh surganya. Mereka bilangnya surga. Nanti langsung minum sama Dewa Odin, sama Dewa Thor gitu. Kepercayaan-kepercayaan itu yang diteruskan oleh Kristen. Ada Tuhan bisa jadi manusia, ada penebusan dosa pakai darah manusia, pakai darah Yesus. Padahal di dalam Bible-nya Kristen kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama, ada nggak cerita Tuhan jadi manusia? Nggak ada. Ada nggak cerita menebus dosa dengan darah manusia? Nggak ada juga. Masih pakai itu kan? Hewan. Nah. Korban bakaran. Nah iya, korban bakaran hewan kan, bukan manusia loh. Nggak ada manusia. Di perjanjian lama, lo kalau mau selamat ngapain? Bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yesaya nih. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan tulis. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Pernah dengar dong? Oh, sering pasti. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Kalau bilang begitu. Enggak. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Artinya kan diampunin semua dosanya. Kalau apa? Kalau bertobat. Kan di atas bilangnya basuhlah. Judulnya itu bertobat gitu. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, membela hak anak yatim, perkara janda-janda. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, artinya dosa yang udah maksimal, bisa putih seperti salju. Berarti perlu nggak darah manusia untuk menebus dosa? Nggak perlu sebenarnya. Itu di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru, nggak bisa selamat kalau nggak ada darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Kan gitu? Nah, ajaran siapa tuh?
Ah, ajaran Yesus bukan? Yang mana yang Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Yesus bukan? bukan ya? Ajaran Hah? Paulus. Bukan. Kira-kira Kayaknya memang ada tulisan di Markus 10:45 bahwa Yesus akan disalibkan untuk menjadi tebusan banyak orang. iya, Tebusan banyak orang. Berarti bukan semua orang dong. banyak. Cuman banyak orang aja. Bukan semua. Tetapi ternyata ayat itu bukan asli perkataan Yesus. Ini menurut buku ini, Five Gospel, itu ciptaan Markus. Markus yang bilang. Ciptaan penulis kitab Markus ya, ciptaan. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Iya. Nah, yang bilang nanti Kristen harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan Paulus. Iya. Ada dosa waris. Pernah dengar kan? Dosa waris. Dosa waris pernah dengar dong? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Oh, menjalar kepada seluruh anak manusia iya. sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus diselamatkan oleh Tuhan yang turun sendiri jadi Yesus. Aku kayak pendeta ya. Iya, kayak lagi ibadah gereja. Nah itu kan ajaran Paulus. Iya. Yesus sendiri di Matius 18 ayat 3 kalau nggak. Coba Cak. Matius 18 ayat 3 coba. Saya senang kalau ngomong sama orang kesini cepat buka Bible-nya. Matius berapa, Pak? 18. 18 ayat 3. 3. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh, masuk kerajaan surga. Kalau tidak apa? Tidak menjadi seperti anak kecil ini. Sebelumnya apa tadi? Ada kata-kata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalimatnya begitu. Berarti Yesus perlu nggak mati di atas kayu salib? Nggak perlu. Cukup bertobat kan? Iya. Terus kalau misalkan kayak Tuhan udah disalib gitu, ditebus dosa-dosa kita, harusnya nggak ada itu di gereja dong. Nggak ada apa? Pengakuan dosa, bertobat, kan ada juga. Katolik kali ya? Iya ya. Iya. Kalau di Kristen apa sih yang ibadah-ibadah kayak KKR gitu tuh, Pak? Oh, pembangunan rohani. Iya, tapi ada yang kayak buat bersihin gitu. Semacam rukiahnya orang Kristen lah. Rukiahnya orang Islam. Ya sebenarnya gitu. Prinsipnya di dalam Kristen kan dosa kamu mau sebesar apapun itu akan hilang dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Mau dosanya sebesar apapun lah. Iya. Tapi pertanyaannya kira-kira doang nih, cuma mereka-reka doang. Hitler kira-kira masuk surga nggak? Hitler. Tahu Hitler kan? Wah. Kira-kira masuk surga, masuk neraka gitu. Kira-kira gitu. Kalau ngelihat pemerintahan ini. Kalau ngelihat kejahatannya Hitler, ngebunuh berapa orang? Banyak. 6 juta orang Yahudi dibunuh sama Hitler. Holocaust kan. Dan Hitler Kristen. Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira Hitler masuk surga, masuk neraka? Enggak lah, enggak masuk surga. Kira-kira aja gitu. Iya. Kalau masuk surga, kayaknya kok nggak adil amat gitu ya Tuhan ya. Bunuh 6 juta orang masuk surga kan kira-kira gimana sih? Iya. Nah. Iya betul. Itu maksudnya. Kalau di gereja pun sampai sekarang pun pendeta kan pasti kan bilang habis pengakuan dosa kan pasti ujung-ujung kayak ya suruh bertobat gitu. Iya. Iya ujung-ujungnya situ juga. Iya oke, suruh bertobat oke, tidak membuat kejahatan. Iya maksudnya udah bilangnya kan udah ditebus sama Yesus. Tapi yang bilang ditebus sama Yesus itu loh yang nggak sama dengan ajaran Yesus gitu loh. Kalau yang tadi Matius 18 ayat 3, di sini ditulisnya apa ya? Sebentar ya.